Baik, sudah 20.10, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jazakumullah khairan teman-teman atas kehadirannya. Qadarullah, ini ya, lagi banyak yang nggak bisa gabung. Apa-apa kita bahas aja beberapa yang hadir, seperti misal nomor 2 agendanya, nomor 1 nggak ada Mas Sindu, kita lewati. Nomor 2 reminder evaluasi di iOS. Nah, ini karena menggunakan PCM, jadi sekalian yang di Android juga sekalian diupdate. Nah, ini statusnya sampai di manakah? Mungkin Mas Robi atau Mas Ratno bisa menginformasikan, silahkan. Monggo Mas Robi dulu. Iya, masih Afwan Mas Robi, gimana Mas Robi? Suaranya jauh. tes. Ya, Iya, masih tes untuk di Android masih. ya, memastikan di Android-nya ini ya, jalan dulu lah paling enggak ya. Iya. Oke, ini Afwan, Mas Robi, Mas Ratno, FE sama BE bisa jalan bareng atau FE harus nunggu BE atau sebaliknya atau gimana? Jadi kan kemarin udah tak buatin endpoint itu ya untuk nampung token-tokennya santri, ya kan? Nanti tinggal Mas Robi manggil itu. Nanti kalau Mas Robi udah, nanti Mas Robi kan bisa ngerjakan yang listen ke FCM-nya ya Mas Robi ya. Nah, nanti dari aku itu nge-trigger, jadi bisa paralel insya Allah. Ya, Aku tinggal ngarahkan. Jadi yang sekarang itu kan sebetulnya antriannya itu ngarah ke server soket yang pakai RAS itu. Nah, itu tinggal aku buat cabang satu lagi yang ngarahkan ke FCM gitu, Mbak. Sama buat ke endpoint untuk Mas Robi ngetes gitu ya, Mas Robi ya. Iya, Mas. Ya, ini jadinya untuk yang logout itu perlu di delete nggak, Mas? Yang untuk Hmm, token itu. enggak apa-apa sih, Mas. Nanti mungkin modelnya kan setiap buka aplikasi kan berarti antum ngirim token ya. Iya. Nah, itu nanti tak cek kalau nanti dia udah, jadi kan antum kan ngirim terus, nanti tak kasih tanggal. Nanti kalau ternyata itu udah sekian, misalnya katakanlah kita asumsikan eh, 3 bulan, berarti itu anggap aja udah expired gitu. Yang penting antum ngirim terus tuh Mas Robi. Ya, berarti aku belum tahu sih, maksudnya FCM ini untuk yang tokennya itu setiap kali kalau install ulang pasti ganti ya, Mas ya. Kalau mau Kalau di satu device aplikasinya sama, kemarin baca di chat GPT sama, Mas. iya makanya itu. Ya belum tahu itu sih, Mas. Misal dia ganti device, apa dia punya 2 device, di tempatku ngerekodnya 2, Mas Robi. Oke, siap, Mas. Jadi nanti di trigger dua-duanya insya Allah. Berarti untuk user logout nggak usah di apa-apain ya, Mas? Wah, sementara nggak usah, Mas. Oke, Jadi siap. kan nanti tiap orang buka aplikasinya Edu, terus antum kan ngirim token nomor induk sama token ngirim token pakai header token, pakai headernya itu yang ngirim token FCM ya. Nah itu nanti
rencanaku mau tak catat ini kayak last login gitulah katakanlah gitu ya. Nanti kalau kok lama, berarti asumsinya 3 bulan itu pasti udah rasip ya mungkin ya Mbak ya. Mm-mm. Nah itu baru di remove atau gimana gitu. Nanti kebijakannya monggo nanti dari teman-teman. Aku ngikut aja. Hmm. Berarti sih, ini tadi dibuat 2 berarti ya, dibuat 2 ya, Mas? Tadi, yang soket yang lama jalan, yang sekarang Iya, kan testing, iya. PCM juga jalan. Nah, ini nanti Iya, waktu ngetes berarti nanti, beberapa NIP gitu bisa dibelokkan ke PCM gitu ya? bisa, bisa, bisa. Oke, sip sip. Karena yang aku cek itu, yang pakai soket itu ya lumayan ya. Kemarin tuh 22.000 udah naik lagi. Maksudnya kalau tiba-tiba kita matikan nanti ada yang Iya, kecewa gitu. belum. Nggak, paling nanti sih ini kepikiran ke ini sih, Mas Ratno, kepikiran waktu Hmm, kita nanti, live testing ya. atau testing itu berarti, pertama saya dulu lah, kita dulu lah ya, IT internal Hmm, dulu. Nah, nanti hmm, habis itu kalau udah ready baru ngundang teman-teman, misal minta bantuan ke teman-teman KPM misal ya, beberapa hmm, gitu. Berarti akun NIP-nya teman-teman yang testing ini bisa di dipindahkan gitu ya, Enggak, dari enggak usah soket. gitu kan nanti kan testingnya pakai apa? Pakai dev atau pakai apa? Atau pakai APK atau pakai apa? Kayak dulu itu nyebar APK atau gimana? APK sih. Oh, kan nanti kan kalau pakai APK kan berarti itu yang udah connect ke FCM kan? Mhm, Nah, mmm. berarti nggak masalah karena kan ini kan sistemnya kan dia pakai Kafka. Jadi eh, modelnya kan satu antrian itu bisa dua konsumer, dua orang yang kasarannya dua orang yang mengerjakan prosesnya dan masing-masing memproses hal yang sama. Satunya diarahkan ke soket, satunya ke FCM gitu. Jadi nanti begitu santri dapat yang APK, APK atau nanti udah naik ke production dapat yang pakai yang FCM itu otomatis kan pasti disconnect itu yang soket ya Mas Robi ya karena kan nggak connect ke soket lagi ya Mas Robi ya. Oke, Mas. Ya, ya. otomatis Mbak. Jadi ini kalau misalnya dari teman-teman Edu ngetes ya pakai yang FCM itu nanti dapatnya ke FCM nggak perlu terus di whitelist APK apa nomor induknya Insya Allah bisa. Oke, sip sip sip. Mantap mantap. Insya Allah ya ini masih Amin. bayangan ya Iya kenyataan ini Bu. iya, harapannya Iya. harapannya, berharap dulu. Oke, paling juga nanti kalau pas live juga bertahap sih, berapa angkatan gitu, biar nggak Mm-mm. kaget ya, Iya. sambil sambil kita, monitor. Mm-mm. Ya, sip sip. Nah, ini strateginya begitu, terus, itu Android dulu, memastikan PCM berjalan lancar, baru iOS, gitukah? Gimana Mas Robi? Iya gitu, Mbak. Kalau untuk iOS nanti mungkin minta bantuan Mas Sem juga, soalnya kan nggak punya ini ya, Mac. Mhm, mhm mhm. Sik, sebentar. Cuman kalau kalau lihat ini ya, dev-nya itu sih, ini kita setting package-nya itu bisa dipakai buat iOS sama ini. Kalau nanti udah jadi installernya mungkin bisa dites dulu ya. Kalau sampai kan perlu apa GDN-nya itu juga. Kayaknya udah diupload sama Mas Sam juga sih itu yang di Mhm, FCM. mhm mhm. Iya sih, yang kekhawatiran saya itu yang pernah kita bahas awal-awal itu, Mas Robi. Kalau di iOS kan kebijakannya rodok saklek gitu ya. Khawatirnya ini proses-proses yang background seperti ini, eee, bakal ada halangan atau gimana. Tapi bisa dipastikan untuk reminder ini kira-kira jalan nggak di iOS? Dibolehin nggak? Baca-baca sih disarankan pakai FCM sih Mbak, Bang iOS sih. Ya ya, sip sip sip. Oke oke, bismillah, semoga Allah mudahkan ya. Oke deh, semangat semangat. Nanti iya, kita udah ini lagi, saya sih saya,
Udah nyulik Mas Gian. Sekian Awan ya, udah kita culik duluan. Padahal mau memastikan dulu yang versi Android-nya jalan dulu di WCM. Aman Mbak, sambil mantau-mantau. Oke. Terus apalagi ya? Ya wis, nanti ini apa namanya? Ada yang masih mau dibahas kah, Mas Robi, Mas Ratno? Atau nanti belum ada muncul pertanyaan-pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Sementara belum. Ya, paling nanti kalau ada langsung aja di grup kecil itu ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini yang oleh-oleh itu. Awan Mas Kian. Oleh-oleh penambahan halaman baru disetujui sama Ustadzuna itu, maksudnya Ustadz Abdullah Roy yang ini alhamdulillah setuju gitu. Ada tambahan donasi atau piye? Saya belum clear banget nih. Oke Mbak, iya. Full suara aman ya. Cek. Iya Mbak, di pekan lalu Mas Kurnia nyampaikan itu, mungkin Mas Hadi bisa yang mendengar langsung mungkin bisa memperjelas lagi Mas Hadi. Nih Bisa Mas open Hadi, mic Mas Hadi. Mas Hadi dua telinga ini. Mas Hadi juga di sebelah juga ya. meeting Iya, Masya Allah. reguler persiapan bukan persiapan ya. Pendaftaran Takosus mau dibuka untuk umum wacana. Ini open mic. Gimana Mbak? Ya, Mas Hadi, mengenai ini. Saya harus ngomong gimana? Terkait donasi itu loh Mas Hadi, yang tambahan setelah evaluasi, sama seperti yang di BSI, kalau kita habis bertransaksi itu biasanya dihadapkan dengan satu halaman infak ya kalau di BSI. Iya. Dari berapa ribu tuh, 5.000, 10.000, 15.000 gitu. Itu kemarin seperti apa dari Ustaz Zuna, mungkin sudah membolehkan waktu rapat? Oh iya. Jadi sebelumnya kan kita waktu itu diskusi dengan Ustadz, ada Pak Ihsan juga terkait penempatan kolom donasi, kurang lebih begitu ya, atau poster donasi lah. Di antaranya kan mulai dari yang saat login, kemudian di mana itu? Murojaah materi. Ya, murojaah materi, terus pop up saat setelah ujian. Nah, terus dari ketiga opsi tersebut, Ustadz Duna lebih memilih justru harusnya yang setelah ujian aja gitu. Karena kalau di login itu kan orang mungkin bisa jadi buru-buru. Ketika murojaah itu bisa jadi orang mungkin ya fokusnya mau murojaah. Nah kalau setelah ujian itu kan berarti kan sudah selesai tuh mereka garapannya gitu. Nah gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya kurang lebih nanti kata-katanya kurang lebih ya karena lupa poin pertama intinya itu bersyukur dengan bersedekah gitu. Syukurnya dari mana? Karena syukur diantaranya adalah mendapatkan ilmu, bisa mengerjakan ujian gitu ya. Nah kemudian diwujudkan dengan cara sedekah, kurang lebih begitu kata beliau. Nah di situ nanti kalau konsepnya mungkin tidak memaksa, tapi ya ketika mungkin kalau di gambar Nana artinya kan ujian sudah disubmit duluan tuh biar nggak mengganggu gitu ya. Kalau kayak di BSI itu kan sebenarnya sudah ditransfer, tapi opsinya itu muncul setelah transfer gitu ya. Jadi apa namanya? Setelah transfer kalau di BSI ya, sampaikan, kemudian udah selesai, kemudian muncullah halaman baru untuk sedekah. Nah, mereka bisa memilih opsi yang seperti yang sudah ada saat ini gitu kan, atau ya apa namanya di skip kurang lebih begitu.
Tapi itu Mm-mm. setiap ujian diulang terus gitu. Kurang lebih gitu, Mbak. Hmm, jadi apa namanya cukup dengan memanfaatkan pop-up evaluasi atau kita bikin baru. Setelah klik jawaban Kalau kirim sih, jawaban. Mm-mm, kalau bisa setelah kirim jawaban ya, mm-mm. itu Halaman ya langsung halaman aja gitu, nggak perlu pop up. Kalau pop up kan ada dua opsi tuh, ngeklik atau enggak. mm-mm, mm-mm. Jadi Oke. kliknya tadi jadi dipotong gitu lah. Mereka Mm-mm, nggak perlu ngeklik ini, tapi memang harus ditampilkan gitu. mm-mm. Oke. Setelah jawaban berhasil dikirim. Setelah Sekarang kan dikirim, alhamdulillah. Sekarang kan memastikan pasalnya alhamdulillah. pokoknya udah dikirim tuh. Artinya ketika mereka mengcancel pun itu tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi gitu. Mm-mm, mm-mm. Setelah jawaban berhasil dikirim, baru tampil satu halaman. Mm. Oke. Ya, sip. Ya ini alhamdulillah kita ada ini ya, ada ide-ide ya benar seperti di BSI. Setelah semua jenis transaksi lah ya, setelah selesai baru tampil apakah Anda ingin berinfak gitu ya. Nah, saya udah bikin card-nya, Afwan baru tadi sore. Ini ada Mas Nur kah? Mas Nur belum hadir. Berarti butuh satu halaman aja nanti yang akan mengarah ke halaman pembayaran donasi yang existing berarti ya. Saya bisa minta tolong siapa ya desain UI-nya? Mas Gian, eh, desain UI UX-nya Akademi sedang longgar kah? Enggak, Mbak, insya Allah. Boleh minta tolong Mas Gian atau saya tunggu saya nyolek Mas Nur? Boleh lah, aman. Alhamdulillah. Kartnya mana sih? Anda lagi cari. Barusan bikin. Sebentar ya, sebentar. Oh ini, 5 jam yang lalu. Oleh-oleh dari Raker, Mas Kurnia. Alhamdulillah telah disetujui, Masya Allah. Izin Anda buka dulu ya. Ya. Oke, ini Ya, cuman informasi itu yang saya ya yang Anda tampilkan di Edu tadi itu yang ini, yang revamp. Artinya itu kerjaan ini ya. Dari bootcamp dia nge-redesign dari tampilan yang ini. Itu kalau yang aslinya kan yang kayak gini nih di BSI. Cuman yang tadi dari akun ini Medium ini dia yang udah di redesign lebih bagus tadi tampilannya. Ada screenshot untuk ditampilkan dari di Figma-nya ya. boleh. Kebutuhannya adalah ini. Nah, kemarin itu nggak terlalu ngikutin yang terkait donasi, Mbak. Ana coba lihat dulu yang di Figma ya. Artinya kalau kita sudah dibikinkan satu halaman nanti itu larinya ke mana ya, Mbak? Larinya ke input donasi. Yang mana itu? Halamannya. Input donasi. Ini donasi yang di Ini kah? ini donasi yang di apa namanya? Nah, yang kanan berarti Mas. Ini. Iya, itu. Kalau diimplementasi di sini udah ada belum ya? Di halaman kita. Paling pembayaran sih. Nah, seperti ini. Ya, itu. Sebentar, Sama mana nggak itu? atau yang tadi lebih mirip? Anda taruh dulu ya. Ini aku Nana belok-belok. Mana ini? Ini Sebentar. atau yang ini.
623. Ini masih itu sih, masih apa namanya, masih harus masih bukan develop, malah belum mulai di FA. Tapi halamannya mirip ini sih Mas Kian, ya. Ini Mm-mm. yang udah diimplementasi yang mana, Mbak? Yang pembayaran ya baru ya? Ini nih yang lagi Mas Kian tampilkan. Mm-mm. Ini udah ada di Edu sekarang. Ada. Ini waktu apa pop-up donasi waktu login. Oh, udah ke arah sini ya? Yang ada newsnya. Ini yang ada newsnya. Sekarang ada yang live nggak, Mbak? Contoh donasi kayak gini, bisa ambil screenshotnya nggak? Ada yang live nggak ya sebentar. Maksudnya di Edu apa di Dev? Di Edu. Di Edu belum ada. Di Edu itu belum ada Mas. Baru yang pembayaran ya? Yang di Edu. Pembayaran ini apa itu? Event-event. Oh. Enggak, di event juga sekarang udah nggak di Edu lagi. Event sekarang ada di event.hic.id. Kalau mau saya buatin di Dev tapi Mas Kian. Itu belum rilis kenapa ya memang yang di Dev? Yang mana? Yang donasi. Donasi yang pop-up login sudah rilis. Semua pop-up sih, Afwan. Semua pop-up udah rilis yang donasi. Yang ini, halaman kayak gini, mirip. Kurang lebih. Oke, Kalau boleh ini dibikinin yang di Dev nggak apa, Mbak? ya, nanti saya infoin ke Mas Kian ya kalau udah ya. Iya, oke. Setelah kita meet. Insya Allah. Ini Kalau check nggak out terus juga lanjutannya ini perlu di lanjutannya, ya. mm-mm. Sini apakah di seperti apa? Mungkin bisa dilengkapi di card-nya, Mbak, biar Oke. biar Sip. tahu dannya seperti Flow-nya. apa gitu ya. Ya. Flow-nya. Kalau di Dev ada sih alhamdulillah ya. Kita bisa screenshot situ. Nah, kalau di Dev lebih enaknya lagi kan bayarnya virtual. Akan bayar. Ya. Insya Allah. Nanti kalau sudah saya infokan ke Mas Kian. Jazakallah khairan Mas Kian. Oh, iya. Baiklah. Apalagi ya? Paling nanti ini FA-nya paling minta tolong Mas Sam. Nunggu Mas Sam pulang. Ya keburu lah. Oh iya, ini ada targetnya kah? Harus live kapan dari Pak Ihsan atau senaiknya? Senaiknya sih kali ya. Karena bisa kita tes dulu sih Mbak, kalau udah ada nanti di Dev sebenarnya bisa kita testing ke petinggi-petinggi kan. Apakah udah cocok. Oke. Oke, sip. Yes. Apalagi ya. Yaudah, oke. Itu dulu berarti saya perlu siapin ininya, donasinya, dan melengkapi card-nya. Oke, baik, lanjut ke agenda selanjutnya. Nah, ini player audio ada transkrip teksnya. Ini hasil perbincangan antara Mas Sam dan Pak Ihsan. Yang saya di gambaran yang saya ini ya perkirakan itu mirip di akademi kah, Mas Dian? Yang mana itu? Jadi itu apa namanya ideationnya Mas Sam di Edu itu kan pengen menampilkan waktu play audio, pengen menampilkan ini ada transkrip teksnya.
Nah, yang ada Iya. di pikiran saya, apakah modelnya mirip di akademi? Kurang lebih sama ya seperti itu. Cuman itu Mas Kurnia ada bales kan, Iya, perlu betul. dikoordinasikan dengan tim KBM dan DPME karena ada takhosus pertama. Kemudian edu ini ada modul yang dicetak oleh Pernik gitu. Itu apakah yang Anda tangkap sih itu bisa dibeli ya, artinya gitu kan. Iya, betul. Jadi perlu ada ada juga yang ketiga, kita udah ada fitur catatan gitu kan, kebiasaan mencatat, membiasakan diri untuk mencatat di edu gitu. Kalau di akademi kan memang sejak awal kita set untuk ada transkripnya karena memang dia di atas 20 menit ya, makanya panjang banget kalau ditulis ataupun makanya dibikin transkrip gitu. Jadi ya itu memang ada 3 poin yang harus bisa terjawab. Udah ada kasus gimana, terus juga udah ada modul yang cetak Pernik itu nanti akan seperti apa ya kan, kita juga ada fitur catatan. Nah, itu perlu dibahas dengan tim KBM dan DPME gitu. Paling ini sih nanti itu akan ada meet dengan tim KBM persiapan pembukaan reguler 261. Paling bisa nanya di situ sih. Ya, sampaikan juga ini bahwa itu Pak Ihsan ngasih kita masukan gitu kan. Kasih aja nanti juga gambarnya di screenshot oleh beliau tuh sama dua-duanya itu 2 gambar itu kan, tanyakan aja. Terus juga bilang aja ada dari Mas Kurnia kemarin juga nyampaikan bahwa perlu diperbincangkan karena itu tadi ada talk khusus, ada modulnya. Iya. Kita udah ada fitur catatan. Nanti khawatirnya tabrakan kan, karena memang takhosus kan menawarkan kelebihan mendaftar takhosus itu karena ada ini, ada hard copy ya, ada bukunya, dan juga walaupun nggak ikut takhosus di Pernik juga tersedia kalau available. Sama yang ketiga memang kita juga ada fitur catatan. Iya, memang sedikit berbeda flow-nya sama yang di akademi kan, karena ya memang dari awal kita set seperti itu. Jadi kalau ngubah satu bikin itu satu ya, tiga-tiganya mungkin nggak dipakai lagi tuh, takhosus sepi, modul nggak ada yang beli misalnya, terus juga fitur catatan juga udah makin berkurang. Nanti nggak jadi jualan itu takhosus sama Pernik ya Mas Dian ya. Iya, makanya catatannya nggak ada yang nulis kan, tinggal copy Iya. paste selesai gitu. Kecuali gini, apa namanya, kan takhosus itu modul sih, silsilah 1 sampai 6. Nah, mungkin di atas silsilah 6 itu mungkin baru bisa. Nah, ya, ini itu juga perlu dibahas. Modul yang ada di Pernik tuh nyampe level berapa gitu kan. Ya, it's okay seandainya. 6 sih kalau nggak salah, silsilah 6. Ya, nanti mudah-mudahan dapat insight lah dari mereka juga kan seperti apa. Betul. Ya, soalnya juga saya pernah dengar memang Pak Ihsan itu tipe yang waktu murojaah itu sambil baca sambil denger. Gitu. Jadi mungkin idenya karena kebiasaan sehari-hari. Oke. 3 lawan 1 berarti. Sudah dari saya jangan banyak-banyak agendanya cukup. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang mau didiskusikan. Dari Anda cukup sih, Mak. Mas Em nggak ada ya, Masya Allah. Mas Em lagi sama Pak Ihsan. Oh iya kah? Lagi umroh, Mas. Masya Allah. Iya. Dicariin di sebelah juga tuh, apa itu Beliau. namanya? Iya. Izin, Mbak. Saya
Ya, Mas Hadi, silakan Mas Hadi. Ya mungkin tadi yang di up sama Mas Atiko tadi ya, mungkin apa namanya? Karena kurang paham terkait di apa namanya Flutter. Tapi gambarannya mungkin kalau yang sering dialami itu kan berat di beberapa kondisi gitu ya. Karena filenya di JavaScript-nya itu kan gede banget. Nah mungkin gambarannya yang kalau di pemrograman yang lain seperti yang di JavaScript atau yang lainnya itu kan pakai chunking ya, di split gitu ya, dipecah-pecah filenya itu biar jadi lebih ringan gitu. Nah mungkin itu bisa dicanangkan biar nanti bisa diproses entah yang dari Mas Sam atau Mas Robi atau yang lainnya bisa menerapkan itu gitu. Iya ya. Paham nggak ini? Sudah paham ya? Iya, yang sebentar saya share screen sebentar ya. Iya. Memang ini sih sebentar. Oke, udah ya. Nah, ini saya nggak tahu kayak entah kayak baru ngeh gitu. Kalau kalau udah nggak lagi idle kayak gini ya. Lagi idle kayak gini nih kok jalan ya. Apa kayaknya baru baru ini atau udah lama saya nggak ngeh atau gimana? Apakah ini maksudnya ini dia manggil apa gambarnya berulang kayak gitu kah Mas Hadi yang menyebabkan jadi lemot? Kalau ini nggak tahu nih. Kalau yang dimaksud itu adalah ketika di awal ini set di awal sih. Oh, pada ini ya setelah login ya. Dia nggak berhasil Enggak, masuk ya. ya, bukan login itu. Mungkin biasanya kan sudah login tuh mereka tuh ya. Ketika di browser itu kan buka pertama kali, itu kan filenya kan dibaca semua dulu. Nah, ketika dia gagal baca semuanya, maka dia akan stuck. Gitu. Jadi nggak cuman tampilnya flash screen itu aja, yang gambar logo itu aja, nggak sampai ke halaman Ya, edunya gitu. yang Nah, gambar itu biru. biasanya karena apa namanya si itu belum selesai membaca semua file, tapi udah stop. Entah itu karena biasanya bisa jadi karena koneksi, bisa jadi juga karena lain-lain. Tapi salah satu triknya adalah diantaranya itu sebenarnya dipecah-pecah filenya, biar baca file itu dia di speed satu-satu gitu ya. Nah itu biasanya kalau di metodenya ini pada saat build itu ada metode split otomatis gitu ya. Jadi kita nggak nyepin satu-satu kan nggak mungkin ya. Ada kalau tadi Anda baca sih ada kayak library gitu untuk mecah-mecah itu namanya cang gitu ya. Artinya biasanya itu. Karena share di Telegram ya. Ini contoh aja sih, maksudnya Anda juga nggak paham, tapi mungkin bisa jadi referensi. Nah, pas gambar biru tadi ya, ini kebetulan pas lagi cepet. Itu biasanya karena kalau udah ini kan karena udah kebuka biasanya. Jadi udah ke case. Biasanya karena kondisinya itu baru banget. Nah, nanti mungkin jadi kendala bagi beberapa orang yang memang baru buka gitu. Karena juga saya ngalamin sih, tapi biasanya ya ngakal-ngakalin aja di refresh atau ganti browser gitu kan. Cuman kadang kalau orang baru kan nggak begitu ngeh gitu. Kalau yang ini nggak tahu nih, yang berulang-ulang nih. Ini kayaknya juga ada pengulangan ini ya. Ini kayak apa manggil gambar berulang-ulang nih. Coba sambil diinvestigasi, Mbak. Oke, oke.
Loh, saya baru nyadar ada Mas Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabar Mas Angga? Sehat Mbak Irma, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita udah mau udahan. Ada yang mau perlu disampaikan? Mungkin pengen nyapa-nyapa teman-teman. Oh iya. Tadi tiba-tiba diundang Mas Hadi untuk ikut nanti malam gabung. Ya insya Allah Mas gitu. Tadi Afwan baru kasih perjalanan dari kantor Mbak, baru sampai rumah ini. Alhamdulillah. Terus tadi kayaknya sudah dibahas ya Mbak untuk yang tadi siang tuh request ke Mas Hadi begitu. Sebenarnya ada dua requestnya. Satu memang pop up yang setelah mengerjakan evaluasi, yang kedua terkait yang apa ya, aplikasi dukung HSI yang itu sudah prototipenya sudah dibuat ya, ditunjukkan sama Mas Hadi beberapa waktu lalu, udah lama ding sih sebenarnya. Nah itu kan ada isinya nanti donatur bisa lihat donasinya selama ini udah berapa, terus di situ juga ada kayak pilihan program apa yang akan yang terlihat gitu ya, yang donasi yang dibutuhkan. Nanti ada kayak progress bar gitu, jadi ini butuh kurang sekian juta, kurang sekian ribu, misalkan ratus juta misalkan gitu. Di beberapa misalkan ada pilihan kayak untuk HSI berbagi, untuk belajar HSI Abdul Roy atau yang lainnya begitu. Atau satunya untuk untuk yang pop up, paling untuk pop up ini tadi Mbak yang Mas tadi untuk ikut malam ini untuk yang request yang pop up itu gitu. Nah, kalau yang itu sih paling nanti sebenarnya untuk kita coba dulu Mbak gitu kan, karena memang ya kita mau nyoba cara lain begitu. Ini kemarin amanah dari ketua yayasan, coba nyari teman-teman Farasi nyari cara baru begitu ya. Salah satunya coba kita setelah evaluasi itu ada pop up untuk ya reminder donasi atau ajakan donation ini. Nanti kita juga khawatir juga kalau misalkan ini kita pakai kira-kira mengganggu nggak belajar atau orang-orang terganggu gitu. Terus akhirnya cobalah kalau misalkan kita request dulu, nih kalau sudah jadi kita coba mungkin satu santri itu misalnya angkatan tertentu itu nanti muncul di mungkin 1 bulan sekali di tanggal berapa nanti di yang yang angkatan sekian itu nanti munculnya di tanggal berapa. Tadi ininya dicoba dulu misalkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Begitu Mbak kurang lebihnya. Oke. Kalau yang pop up donasi itu sudah ready juga waktu bareng-bareng. Jadi kan pop up itu ada 3 kan. Ya kalau mengenai pop up yang di halaman login, di halaman murojaah, sama di halaman setelah klik kirim, terus setelah pop up setelah ini jawaban berhasil dikirim. Itu sekarang udah bisa itu di production. Nah, kalau gambarnya gimana Mbak? Maksudnya yang setelah ngerjain itu kirim itu munculnya ini seperti apa gambarnya? Bisa ditunjukin Mbak? mirip sih, mirip seperti pop up login. Jadi tapi memang lewat news. Bikin Jadi news kayak dulu. yang punyanya ini ya, yang download Sahadah itu ya, kayak gitu ya Mbak modelnya? Download Sahadah. Yang awal-awal pas login itu? Ya, kayak gitu. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak dibuat kayak gitu Mbak. Kalau sudah ada, Alhamdulillah. Sudah ada. Tapi ini kalau Ngeli. misal ya, yang misal halaman yang minta satu halaman khusus itu juga ini sih tadi barusan kita bahas sih, dan itu mau kita bikin. Yeah. Ya, jadi ada banyak cara sih maksudnya. Ada banyak Iya, cara. Mbak. Siap. Itu nanti nih Mbak, misalkan dipasang tracking bisa nggak ya Mbak? Pasang tracking di kayak Metapixel. Iya, kayak Metapixel gitu. Insya Allah bisa. Siap. Ya, Alhamdulillah. Nanti ini Mbak, kalau misalkan diklik posternya itu nanti ngelinknya kemana. Kalau sementara waktu sih anak gambarnya itu ke kayak link donasi itu sih gitu, ke situ langsung gitu. Jadi biar ininya nggak prosesnya nggak banyak gitu.
Kalau bisa misalkan klik itu langsung bisa donasi gitulah. Kalau bisa. Saya coba dulu ya. Harusnya sih bisa sih. Langsung masuk di halaman HSI berbagi atau apa gitu ya. Ya, gitu, Pak. Ya, Ya begitulah kurang lebih. ya insya Allah bisa. Cuman ini tadi Mas Angga yang apa namanya? Seperti mirip yang didukung itu dukung saya belum nangkep. Ada kebutuhan apa namanya? Menampilkan apa namanya? Donasi siapa yang donasi atau berapa yang sudah terkumpul atau Ya, apa ya? jadi misalkan Mbak Ana kan misalkan donasi nih sudah sekian tahun misalkan ya. Nanti Ana bisa lihat total dari awal Ana donasi sampai hari ini tuh nanti nampak begitu lah. Kayak apa ya? Kayak saldo donasi lah begitu kurang lebih. Donasi terus nanti di bawahnya mungkin ada kayak ya bisa mungkin masuk news berita program-program HSI, terus nanti bisa ada kayak apa kalau mau donasi ini ada pilihan-pilihan donasi misalkan program BPK, program Ramadan itu nanti ada kayak pilihan-pilihan gitulah di bawah dari ya nanti layoutnya seperti apa gitu nanti kita Ahwan, ngikut yang penting itu ada mau itunya. ditampilkan di Edu. Enggak Mas, itu kayak tersendiri. Didukung kan? Didukung Iya kan? didukung itu ya Oh didukung ya betul. betul. Jadi itu sebenarnya ini Mas mau apa ya? Ini kayak follow up dari donatur yang sudah lama donasi sehingga kalau kita misalkan respon kita ke mereka itu beda dengan yang baru donasi gitu. Jadi itu dikhususkan untuk donatur yang sudah lama donasi, yang loyal, yang insya Allah komit lah untuk terus dukung HSI lah gitu. Jadi kita kasih fasilitas ke sana gitu. Dia bisa lihat lebih lah gitu ya untuk informasi terkait program itu daripada di yang donatur yang baru gitu. Saya belum ada gambaran. Iya, Awan, kembali ke pertanyaannya Mas Ya, Ratno. nanti Mbak Ana kirim ada kemarin Ana sempat lihat punyanya siapa namanya Peduli Dakwah yang punyanya Ustadz Zulkarnain Sunusi itu bagus itu ininya modelnya ya mirip sama Dukung cuman di sana ada kayak fitur-fitur tambahan gitu tapi ada sih yang Ana lihat itu enggak yang coba teman-teman Farasing ini request itu kayaknya ada yang nggak perlu gitu cukup yang sederhana dulu begitu sih di awal ya Mbak nanti tetap pengembangannya mudah-mudahan bisa lengkap apa yang bisa diberikan ke donatur gitu. Sebentar. Coba Ana cari dulu. Iya, baik. Itu belum bukannya di platform beda ya, bukan di Edu ya Mas Angga. Iya Mas Adi? Atau dari Edu ada apa gitu yang bisa klik bisa ke sana gitu Mas Ratno. Coba tanya Mas Adi itu. Kalau aku sih kemarin nangkep itu dukung itu ada dua, dukung yang HSI dan dukung HSI berbagi. Itu yang di luar Edu kan. Jadi kalau dukung HSI itu nanti untuk operasional, kalau dukung HSI berbagi itu ada yang wakaf, zakat dan macam-macam dan seterusnya itu emang udah lagi dikembangin sama Mas Hadi itu yang devmen.dukung.hsi.id itu. Coba tanya Mas Hadi, mungkin biar nyambung gimana Mas Angga, Mas Hadi, monggo. Iya Mas betul yang dikirim Mas Hadi itu kayak gitulah itu yang sudah dikembangkan Mas Hadi maksud Ana itu pakai itu gitu. Terus hubungannya sama Edu apa Mas Angga? Nggak ada Mas, nggak ada hubungan sama Edu. Tadi yang hubungan sama Edu itu yang itu loh, yang pop up aja. Oh, nah itu Mbak Irma. Sudah jelas Mbak Irma. Saya tadi tanda tanya besar. Apa ini ya, apa dari Edu itu ada? Enggak, kalau bayangan saya gini tadi. Kan kita lagi develop satu halaman itu kan yang setelah ini di luar pop up ya. Pop up kan emang udah jadi. Ini kita mau ada nambah satu halaman ya setelah
klik kirim jawaban, terus jawaban berhasil dikirim. Nah, itu kan baru tampil halaman ini, donasi. Nah, saya kira di halaman itu ada link atau apa gitu yang bisa mengarah ke dukung HSI atau dukung HSI berbagi Oh, tadi. bukan Mbak. Jadi itu nanti kita kampanyekan sendiri khusus ke donatur yang loyal gitu. Nanti entah lewat WA atau lewat ads atau yang lainnya, intinya itu halaman terpisah lah nanti dari Webedu. Soalnya kalau digabung Webedu nanti kan ini yang Ana tangkap dari yayasan itu, ini terkesan data kita donasinya kayak mintanya terlalu sering, terlalu banyak tempatnya gitu maksudnya. Oke. Ya, alhamdulillah. Tanda tanya besarnya udah terjawab. Jazakallahu khairan Mas Angga. Oke, berarti yang mengenai halaman donasi ini kita baru mau saya baru mau menyiapkan environment-nya untuk didesain, maksudnya yang sudah ada itu step-stepnya seperti apa pembayaran donasi, itu nanti halaman depannya akan didesain Mas Kian. Setelah itu baru di-develop sama Mas Sam, terus kita tes. Nanti setelah oke dari IT, mungkin minta bantuan Mas Angga untuk memastikan requirement-nya apakah sudah sesuai gitu nanti. Oke. Siap, Pak. Siap. Ya. Ada lagi yang mau dibahas kah? Mas Hadi, Mas Kian, Mas Robi? Insya Allah dari Anda cukup, Mbak. Oke. Ya, alhamdulillah 20.57. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya, Masya Allah. Saya cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.